Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa kullu amin wa antum bi khair. Alhamdulillah, pada malam hari ini bertepatan dengan malam yang ke-6 daripada bulan Ramadan 1436, di mana dengan jelmaan dan kunjungan daripada bulan Ramadan memang merupakan satu kelainan daripada yang lain, yang walaupun dengan seumpama tempat-tempat yang mulia sejumlah tidak terhitung banyaknya, yang seumpama Baitul Maqdis, Al-Masjid An-Nabawi, Al-Baqi', atau juga kawasan Uhud, Masjid Qiblatain, Mina, Muzdalifah, Arafat, Zamzam, Safa, Marwah, Hijr Ismail, Rukun Yamani, itu semuanya tempat-tempat istimewa yang dengan kita di Nusantara tidak ada satupun yang menandingi tempat seumpama dengan Al-Multazam, seumpama dengan Maqam Ibrahim, dan juga dengan seumpama Hijr Ismail, yang kalau pada waktu kita sembahyang di Hijr Ismail, nilai ibadah yang kita laksanakan di sana seperti dengan kita beribadah di dalam Ka'bah. Mana yang semacam itu di negara kita? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah maqam Ibrahim itu sebagai tempat kamu sembahyang, yang dengan kita dapat menatap. Kalau kita ingin tahu telapak kaki, bekas telapak kaki daripada Nabiullah Ibrahim yang mirip serupa dengan telapak kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyanglah di belakang maqam Ibrahim. Dan ini pun juga tidak ada di tempat kita. Yang kalau dengan kita ingin melaksanakan ibadah tadi malam dan juga pada beberapa waktu sebelumnya pernah kami hitung dengan kawan-kawan, satu hari kita di Tanah Suci Mekah sama dengan 2000 tahun lebih kita di Malaysia dan di Indonesia ataupun juga di Nusantara. Maknanya dengan kita ketinggalan jauh. Umur yang sama, waktu yang sama, peluang yang sama, tapi ternyata lokasi dan tempat di tempat kediaman kita tidak sama. Yang sehari dengan Jumatan mereka di situ sama dengan kita melaksanakan sembahyang Jumat dengan memerlukan waktu tidak kurang daripada dalam 2000 tahun lebih daripada 2000 tahun. Kenapa? Sebab setahun kita baru boleh melaksanakan salat Jumat dalam 48 kali. Dalam 10 tahun baru dalam 480. 100 tahun baru dapat dalam 4800. 1000 tahun baru kita dapat 48.000 kali sembahyang Jumat. Maknanya kalau amal ibadah di Tanah Suci Mekah dengan dilipat gandakan oleh Allah sampai kepada 100.000 kali ganda, maka satu kali kita melaksanakan sembahyang Jumat di situ sama dengan kita yang berumur lebih daripada 2000 tahun di sini. Dan siapa yang berusia sepanjang itu? Jadi kesimpulannya, kalau dengan tempat-tempat yang mulia, At-Tan'im, Al-Ji'rana, Bir Ali, Al-Hudaybiyah, itu sebenarnya tempat-tempat istimewa. Al-Multazam,
makanun yustajabu fihi du'a ma da'allahu fi ahadun illa istajaba bih. Multazam, tempat Allah mengijabahkan doa, itu tempat antara Ka'bah, tempat antara Hajarul Aswad dengan pintu Ka'bah. Itu juga tidak ada di tempat kita. Doa permintaan yang betul seperti apapun akan diijabahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita berhenti dan mendarat pada pukul 9.43. InsyaAllah. Jadi tak perlu risau. Taruh 20 kah? 8 aja. Alhamdulillah. Oke, kalau itu mendarat pada pukul 9.45. Masya Allah, tabarakallah. Jadi malam hari ini kita memilih topik perbandingan antara waktu dengan tempat. Perbandingan dengan tempat sebagaimana kita sebutkan tadi, yang dengan kita tidak memiliki salah satu daripada tiga tempat istimewa yang secara khususnya Baitul Maqdis, Masjid Nabawi, dan juga dengan Al-Masjid Al-Haram atau dengan Tanah Suci Mekah. Yang walaupun seperti itu, Masya Allah, tabarakallah, nilai ibadahnya, barakatnya, nafahatnya, puyudatnya, keberkatannya, rahmahnya, maghfirahnya, itu satu hal yang tidak ada tandingannya. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, tidak ada dengan hari yang paling ramai dan yang paling banyak Allah membebaskan manusia daripada api neraka, tidak ada hari yang paling melimpah rahmat dan karunia Allah Jalla wa'ala itu daripada hari Arafah. Dan itu pun juga adanya bukan di Nusantara, adanya di situ. Oke, tak ada masalah. Yang walaupun dengan kita mengamati dan juga meyakini tentang kemuliaan daripada tempat-tempat yang mulia, tapi untuk kita mendapatkan tempat yang mulia tadi itu memerlukan beberapa faktor, memerlukan beberapa syarat. Syarat yang pertama dengan kendaraan, syarat yang kedua dengan keuangan, syarat yang ketiga dengan kesehatan, syarat yang keempat dengan keamanan, syarat yang kelima dengan waktu yang menunjang. Yang walaupun dengan kita sudah lengkap, pasportnya iya, tiketnya iya, duitnya iya, tapi ternyata tidak sehat. Yang walaupun semuanya sudah lengkap, alhamdulillah, jasmaninya sehat, duitnya banyak, kendaraannya itu kita punya pesawat pribadi, tapi ternyata perjalanannya tidak aman. Ataupun juga alhamdulillah, semuanya lengkap, komplit dan cukup, segala-galanya sudah cukup dengan leluasa keamanannya, dengan kendaraannya, dengan keuangannya, dengan kesehatannya, tapi ternyata waktu tinggal dalam beberapa hari saja lagi. Kalau kita terbang daripada KLII menuju Jeddah, dari Jeddah kita menuju Padang Arafah untuk kita berwukuf di sana, waktu wukuf sudah berakhir. Masya Allah, tabarakallah. Kalaulah lengkap dengan segala-galanya, duitnya banyak, hartanya banyak, kendaraannya ada, jasmaninya sehat, perjalanannya aman, waktunya luas, tidak ada gangguan yang mengganggu, tapi tidak dapat taufik petunjuk hidayah daripada Allah, pun juga tidak boleh datang ke situ. Sementara itu tentang tempat yang mulia, perbandingan dengan waktu yang mulia. Kalau dengan waktu yang mulia, seumpama hari Jumat, seumpama hari Arafah, seperti malam Jumat, seperti hari raya Idul Fitri dengan hari raya Idul Adha, malam nisfu Sya'ban, atau secara khusus dengan jelmaan bulan Ramadan yang mulia. Ini tidak memilih dan memilah, tidak membeda-bedakan kamu miskin, kamu kaya, ada duit, ada harta, sehat jasmani. Baik di waktu Anda sehat, di waktu Anda dalam suasana aman dan damai, tidak ada gangguan yang mengganggu. Atau juga dalam keadaan yang sebaliknya, manusia yang dizalim, manusia samsing, manusia yang tidak keru-keruan, yang hidupnya jauh daripada Allah Jalla wa'ala, tidak pernah mengenal agama, tidak pernah mengenal hukum. Bukan tak kena hudud, tak kena hukum langsung, jauh daripada Allah, jauh daripada agama, yang dengan pakaiannya, yang dengan minumannya, yang dengan pergaulannya, yang dengan kehidupannya jauh daripada panduan if'al wala taf'al, tidak bergantung dan juga tidak berpanduan dan tidak mendapatkan pencerahan cahaya daripada Allah Jalla wa'ala. Kalaulah kehidupan manusia tadi itu seperti itu sekalipun, tetap saja Ramadan akan datang berkunjung ke rumahnya. Kita alhamdulillah
di masjid Ramadan, di rumah pun juga Ramadan, atau juga pada waktu kita berbelanja bazar Ramadan, atau pasar Ramadan, atau pasar malam, atau apa saja ada sebutannya. Di waktu kita beli ayam golek Ramadan, di waktu kita beli martabak Ramadan, di waktu kita santai Ramadan, di waktu kita duduk Ramadan, main bola sepak Ramadan, di waktu nonton pun juga Ramadan, di waktu manusia ada di mana saja, jelmaan daripada waktu yang mulia ada di mana saja, dalam keadaan seperti apa saja, nak tak nak tetap aku datang berkunjung. Aku bagi peluang kepada kalian selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Apakah kalian dengan zikirnya, dengan tasbihnya, dengan tahmidnya, dengan takbirnya, dengan ubudiyahnya, dengan tilawahnya, dengan salawatnya, dengan iftarnya, dengan morehnya, ada moreh ada, dengan morehnya, ataupun juga dengan morehnya, dengan bubur lamboknya, apapun yang dimakan dan di mana saja kamu berada, jelmaan bulan Ramadan yang mulia itu akan menyerap dalam kehidupan kita. Jadi maknanya tidak ada alasan. Artinya tidak ada alasan kalau sampai ibadah kita atau dengan kita tidak menjadi manusia yang Rabbani, yang Ramadhani, di mana dengan jelmaan, lempiasan, percikan daripada nafahatnya Ramadan, rahmatnya Ramadan, maghfirahnya Ramadan, anwarnya Ramadan, nurnya Ramadan, keberkatannya Ramadan, itu memang ada di hadapan kita dan menjelma bersama kita di mana saja kita berada. Maka tinggal bagaimana dengan kita boleh bertakayub, bagaimana dengan kita boleh melayan tetamu istimewa yang kalau pada waktu kita tidak sedar pun tetap dia berkunjung. Kalau pada waktu dengan seseorang itu tidak mendapatkan petunjuk dan hidayah daripada Allah pun juga tetap dia datang. Dengan zikirnya dilipat gandakan oleh Allah, sembahyangnya dilipat gandakan oleh Allah, ubudiyahnya akan dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi memang manusia yang celaka, manusia yang memang ditulis syaqi dunia dan akhirat, kalau sampai tidak dapat memanfaatkan waktu dan peluangnya bersama Ramadan. Sebab dengan Ramadan tidak lagi di Mekah, tidak lagi di Madinah, tidak lagi di Baitul Maqdis, tidak perlu jarak yang kita tempuh, tidak perlu kita keluar uang, tidak perlu harus dengan suasana yang aman. Bukit aman sekalipun tetap Ramadan akan masuk ke dalam sana. Bukit Jalil, iya juga sampai ke Bukit Jalil. Di Kameran, di Ganteng Halan, iya juga sampai ke Ganteng Halan. Tempat main judi, iya tempat main judi. Kalau kita berzikir di situ pun juga akan dilipat gandakan Allah balasannya. Tidak ada perbedaannya antara kelab malam dengan masjid, dengan pasar, dengan pekan, dengan mall. Dimanapun kita berada, kalau kita berzikir, kalau kita ingat Allah, kalau kita sembahyang, kalau kita berjamaah, kita akan mendapatkan kemuliaan daripada bulan Ramadan, yaitu dengan amal ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena kita mengingat tetamu istimewa yang telah datang mengunjungi kita ke tempat tinggal kita masing-masing dan di mana saja kita berada, yang pertama dalam kondisi kesehatan yang seperti apa, yang kedua dengan keuangan, kedudukan, jabatan yang seperti apa saja, dan juga dengan keamanan yang seperti apa saja. Kalau tidak aman sekalipun, tetap amal ubudiyahnya akan dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi ini diantara daripada rahasia hikmat dari kita katakan celaka secelaka-celakanya, sohkan bu'dan celaka secelaka-celakanya, akan terhina sehina-hinanya, akan jauh sejauh-jauhnya daripada rahmat Allah Jalla wa'ala. Khutbah Nabi kita sampaikan pada hari itu, siapakah gerangan yang sohkan binasa sebinasa-binasanya ya Rasulullah, jauh bu'dan sejauh-jauhnya itu ya Rasulullah. Nabi kita bersabda, man adraka ramadhana falam yughfar lahu, orang yang berjumpa, yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak Allah ampunkan, tidak terampunkan dosa kesalahannya. Mau bagaimana lagi kalau nak ke Mekah tak ada duit,
Nak ke Mekah terpaksa dengan tabung haji. Kalau nak ke Mekah ikut yang kekes yang 30.000, 60.000, yang paling mahal 170.000 RM. Godaannya besar, kita tak berangkat. Kita nak berangkat dengan tabung haji. Tapi kalau berangkat dengan tabung haji mendaftar pada tahun ini, kita akan diberangkatkan pada tahun 2050 atau 2040 atau 2025. Selepas 10 tahun yang akan datang, selepas meninggal dunia, duduk di alam kubur 3 tahun, baru dapat panggilan daripada tabung haji. Cik, berangkat. Kemana? Ke Arafah. Takkah aku udah mati, udah meninggal dunia? Itu susah. Jadi tak masalah kalau kita tidak berkemampuan, sebab kemampuan itu tidak di tangan kita. Tapi jangan sampai bermasalah, jangan sampai kita tidak gunakan peluang. Airnya sudah dituangkan, minumlah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan tuh macam tuh perumpamaan sederhananya. Takkan dengan kita menolak rezeki. Ini rezeki. Anugerah Ramadan itu adalah rezeki daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi ahbabana fillah, muslimat juga tidak ketinggalan. Kalau pada bulan-bulan yang lalu, mungkin dengan jamaahnya, mungkin dengan bacaannya, mungkin dengan zikirnya, mungkin dengan amalannya, mungkin dengan kesabarannya, mungkin dengan ketabahannya, mungkin dengan kebijakannya itu kurang, maka pada bulan Ramadhanlah bagaimana agar dengan bacaannya cukup, agar dengan amalannya cukup, agar dengan jamaahnya pun juga, sebab tidak sepanjang tahun itu Ramadan, dan juga tidak sepanjang waktu amal dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala. Nur, masjidan nur, agar mampu memberikan pancaran cahaya ke dalam hati kita, yang sehingga dengan kita berjaya pada bulan Ramadan ini. Satu, untuk melaksanakan puasa genap dengan hitungannya, untuk melaksanakan salatul qiyam. Salatul qiyam ya sahabakumullah. Di mana itu? Mekah, Madinah. Istaqimu mu'tadil. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tengok dekat tiang sana tua, tengok yang dekat pojok situ janggut, tengok yang dekat pojok belakang tongkat. Masya Allah, tabarakallah, manusia daripada segenap penjuru. Kita kalau pada itu sembah di masjid wilayah atau juga di masjid yang seumpamanya, yang jumlah rakaatnya sampai kepada 23 rakaat dengan witir, begitu saja sampai kepada salam yang keempat, Assalamualaikum, bercabut semuanya. Kan pelik. Jadi kita betul-betul tidak terlalu menghargai. Alhamdulillah tadi diberitahukan memang 8 kah, atau memang kena ada pengajian kah, atau kena ada ceramah kah? Memang 8. Bagus Tuan Haji, supaya adil. Kalau Tuan Haji buat 20 rakaat, 23 dengan witirnya, maka dengan murah itu akan dimakan habis oleh orang-orang yang bercabut selepas 4 kali salam. Akhirnya yang 20 tadi itu sudahnya lenguh, letih, hati bimbang, risau, ragu-ragu. Wah, jangankan nanti aku tak kebagian dengan morehnya. Pada masa masuk tadi itu tengok ada bubur kacang, ada lambo, dan juga ada keripik, pada donat. Kawan-kawan yang bercabut lepas 4 kali salam tadi itu sudahnya kebagian leluasa. Setelah ambil 1 mangkok tambah lagi. Akhirnya kawan-kawan yang meneruskan sembahyang di masjid hati tidak khusyuk, dahnya letih, tak kebagian lambo, kemudian sembahyangnya pun juga tidak khusyuk. Tapi kalau sama-sama 8 rakaat dengan witirnya menjadi kepada 11 rakaat, alhamdulillah pikiran kita tenang, sama-sama akan kita nikmati bersama nanti selepas kita melaksanakan subuh yang 11 rakaat dengan witirnya. Yang saya maksud, maka dengan jelmaan yang mulia daripada bulan Ramadan tadi itu, agar dengan kita mengambil peluang dan habuan kita masing-masing. Memang dengan amalannya tidak seperti bulan-bulan yang lain. Kalau hari-hari yang sebelumnya, besok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau hari-hari yang sebelumnya, khususnya di kalangan para remaja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, untuk Jumat bulan Ramadan jangan macam itu. Tunggulah dalam 15 menit dengan zikirnya, tasbihnya, takbirnya 33, bacalah juga ayat kursi, ikutlah juga berdoa dengan imam. Mudah-mudahan hidup kita tidak seperti itu lagi. Sebab kenapa? Sebab kita tidak mau kalau sampai nanti dengan kita ketinggalan. Orang-orang pada tuh kembali kepada Allah saat ketika dengan kita menjadi penduduk barzakh alam kubur, yang pada saat ketika itu kalau seandainya dunia yang kita kejar sampai kita tidak sempat sembahyang, sampai tidak sempat berjamaah, sampai tidak sempat berzikir, sampai tidak sempat bertasbih dan bertakbir, sampai tertinggalkan beberapa daripada kewajiban dunia yang kita kumpulkan tadi itu, kalau kita bayarkan untuk kita kembali sesaat ke dunia, tetap saja tidak diperkenankan oleh Allah. Kalau hanya setakat dunia yang kita dapatkan saja, dunia dengan segala isi-isinya agung daripada yang di Pertuan Agung, mulia daripada yang lebih mulia, hebat daripada yang lebih hebat, dan juga dengan kesempurnaan yang dia miliki, gelarannya, tanda-tanda jasa yang bertaburan di sana sini, tambah dengan pangkatnya Brigadier Jenderal, Mayor Jenderal, Jenderal penuh, Marshal dan lain sebagainya. Yang kalau seandainya dunia dengan pangkatnya, dengan tatanya, dengan hartanya, dengan kemuliaannya, dengan kehebatannya, dia tebuskan agar dia diberikan peluang kembali untuk kembali ke dunia, tetap dengan jawabannya, minta maaf Ci, peluang waktu sudah habis, dunianya Anda sudah habis, peluangnya Anda sudah habis, kesempatannya sudah habis, kenikmatannya sudah habis. Anda sedang berada di alam penantian yang namanya alam barzakh. Kalau sudah masuk, saya pada tersebut mesti terbayang tuh kain kapan yang terbujur di situ. Jadi sampai saya tanya sama Bang Syams, masjid yang mana Bang? Masjid yang ada kain kapan tuh, yang ada mayat terbujur. Itu kalau pagi-pagi memang bimbang kita nak datang kemari. Misalnya elektrik tak ada, api tak ada, hujan gerimis, terus kita nak masuk ke masjid ini untuk melaksanakan salat subuh. Begitu terbantang gambar kapan yang terbujur situ, sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Memang menakutkan betul lah, khususnya di kalangan kita yang lemah iman ini. Tengok ya Allah ya Rahman Rahimin, takut seperti hantu pucung saja. Itu kurangnya. Jadi mudah-mudahan dengan jelmaan Ramadan yang pertama, dan juga dengan peluang dan kesempatan yang Allah bagikan kepada kita yang kedua, dapat kita manfaatkan dengan baik. Minta maaf saya habis mau baca mana, nak buat lagu mana. Umat baginda Nabi kita pernah bersabda, kalau seandainya dengan umatku itu mengetahui tentang kemuliaan, keistimewaan, kemurahan bulan Ramadan, niscayalah dengan mereka akan berangan-angan sepanjang tahun mereka itu Ramadan. Ramadan ini memang betul-betul merupakan musim yang menguntungkan kita dengan segala-galanya. Kalau tidak percaya, orang yang berdagang pada bulan Ramadan, apalagi selepas asar, bisa saja ke pasar malam atau kepada pasar Ramadan. Bang, buat martabak, tak kemertabakan bang, beratur orang nak beli ayam goleknya dengan roti canainya, bahkan kadang-kadang kita tak kebagian. Masya Allah tabarakallah, mungkin barangkali sampai 2-3 kali lipat. GST pun tak kisah, tetap juga dibeli sama mereka. Ini betul-betul luar biasa di bulan Ramadan. Betul-betul dengan masyarakat berlomba-lomba, yang mengejar dunia dengan dunianya, yang mengejar akhirat dengan akhiratnya. Jadi nak buat lagu mana saya ini orang pasar malam, berjualan. Jadi kadang-kadang terdadakan dengan benda-benda yang tidak sepatutnya dilihat, yang tidak sepatutnya didengar. Atau juga pada waktu kita melintah menuju masjid, tuh pada hari Sabtu, hari Ahad, hai, sedang merobek. Masya Allah, lagu-lagu dangdut, tatapan pandangan mata pada waktu kita di KL luar biasa. Apalagi kalau seperti pada waktu kita di Pening atau di kawasan Peranginan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau puasanya orang awam itu dengan memuasakan mulut dan perut. Kalau puasanya orang-orang khusus itu memuasakan mata, telinga, tangan, kaki. Bukannya
setakat mulut saja yang tidak makan, tapi mata pun juga tidak dipandangkan kepada yang terlarang. Telinga juga macam itu, tangan juga seperti itu, kaki juga seperti itu. Seluruh anggota tubuhnya berpuasa. Itu disebut dengan saumu al-khusus. Saumu khususil khusus, puasanya orang-orang yang khusus daripada yang khusus. Itu di dalam hati tidak akan terlintas dan tidak akan teringat kecuali Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau kita duduk di KL, baru saja keluar daripada Masjid An-Nur, tatapan kita yang kuning yang berdiri itu bosol kali kan terlihat yang disembah selain Allah. Belum lagi dengan musiknya, belum lagi dengan hiburannya, belum lagi dengan karaoke-nya, belum lagi dengan dangdutnya, belum lagi dengan dadahan auratnya. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi kalau kereta kita tuh tinggi. Kalau kereta kita tinggi, terus yang tutup bawa kereta kancil rendah, ya Allah, kelihatan di bawahnya situ. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau kalau kita kena musafir ke Kelantan, atau juga ke Lusta, atau kemana saja naik Asia, ya Allah, Asia pula, Lion Air Malindo, itu pesan-pesan murah lah. Belah-belah di tengah semuanya pakaian mereka. Jadi kita nak pajamkan mata macam mana? Kita ini puasa. Pramugari itu puasa juga, tapi pakaiannya tak puasa, perangannya tidak puasa, akhlaknya tidak puasa, kehidupannya tidak puasa. Memang yang puasa itu setakat mulut dengan perut. Memang tidak ada makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut. Akan tetapi bajunya tak puasa, masih tetap belah lagi, duduk depan makmum. Mendingan kalau kita di masjid, imam hadap ke sana. Tapi kalau pramugari hidup duduk menghadap makmum, atau pramugari hidup kepada duduk menghadap penumpang, angkat diangkat kakinya, Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah, la ilaha illallah. Puasa, nah puasa, alhamdulillah puasa. Tapi lama mana kita boleh berdoa macam tu? Nah, kalau kehidupan masyarakat seperti di zaman kita sekarang, terdadahkan kita dengan aurat, terdadahkan kita dengan musik haram, terdadahkan kita dengan perkara-perkara janggal. Macam mana kita nak memperbaiki agar dengan puasa kita tu berkualiti? Seakan-akan sejak daripada dahulu lagi Nabi kita bagikan jawaban untuk puasa kamu yang tidak keru-keruan, puasanya yang hanya dengan mulut dan perut, puasanya yang belum dapat menjaga pandangan, pendengaran, pergerakan, pikiran, hati, rancangan dan lain sebagainya. Nabi kita tawarkan beberapa tawaran istimewa kepada kita yang agar bagaimana puasa yang kita laksanakan seperti puasanya orang-orang saleh, seperti puasanya orang-orang yang khatam Quran, seperti puasanya orang-orang yang ahli ibadah, seperti puasanya para al-arifin, seperti puasanya para as-salihin, seperti puasanya para aulia. Bagaimana caranya? Beli 1 kilo tamar yang fresh, yang nyaman, yang dari Amerika ataupun juga daripada Palestina, yang besarnya seperti buah pinang, namanya tamar ambar. Bawa ke masjid. Mungkin modalnya tak lebih daripada dalam 15 ringgit. Yang fresh, jangan yang kering, jangan yang keras. Yang keras itu nanti kesan orang-orang tua yang memakannya, telan tamarnya gigi ikut masuk sekali. Masalah kan kena keras contoh. Tapi kalau tamar yang lembut itu sedap, nyaman, nikmat, Masya Allah, tabarakallah. Sejumlah bilangan yang memakar tamar kita pada waktu berbuka puasa, sebanyak itulah pahala puasa yang kita peroleh. Jadi kalau kita berharap bergantung dengan puasa yang kita laksanakan, ya kita tahu betul puasa kita seperti apa. Ada yang kaki tidur, ada yang kaki ngelamun, ada yang kaki santai, ada yang kaki gusti, bulan Ramadan pun gusti juga, ada yang kaki tinju, ada yang kaki Aisyah, muslimat Aisyah. Kan ada film Indonesia yang Aisyah tuh tayangan pada pukul 2, pukul 3 petang. Ada juga yang walhasil puasa kita tercemarkan dengan bermacam-macam problem. Jadi kalau seandainya ya Allah ya Arhamar Rahimin, gimana nih problemnya dengan keluarganya, anak cucunya, keuangannya, pekerjaannya, atasannya, JST-nya, ataupun juga JST pun juga kena disebut di bulan Ramadan. Kenapa? Sebab itu juga diantara daripada yang cukup membebankan kepada kita, tapi juga dalam waktu yang sama dia merupakan satu
nikmat anugerah daripada Allah yang mampu untuk meringankan bebanan kita. Alhamdulillah. Kalau dulu pikir beli sampin baru, baju baru, celana baru, tahu juga dengan songko baru, baju Melayu baru, semuanya serba baru. Tahun ini hitung total semuanya 650, 600 tambah lagi dengan itu jadi 1000 tambah JC 60, tak payah. Tak jadi beli baju baru, pakai hak baju yang lama. Kan ringan bebanan kita kan? Yang ringan keduanya pada waktu kita nak buat rumah terbuka. Buat rumah terbuka kalau dulu Masya Allah tabarakallah. Tadi saya tengok lamang. Udah tengok ada tadi itu. Dengan lapangnya, dengan ketupatnya. 5 menit lagi. Lamangnya, dengan ketupatnya, dengan ketannya, atau dengan beras pulutnya. Masya Allah tabarakallah, kue dan lain sebagainya. Kalau sebelum adanya JST, kita bawa uang 1000 ringgit cukup untuk kita buka rumah dengan kue, dengan jenis-jenis makanan. Sehingga troli penuh dengan barang belian kita. Timbangannya tidak kurang daripada dalam 25 kilo. Dengan adanya JST tinggal 18 kilo saja lagi. Ringan bebanan kita, alhamdulillah. Tuh berkat JST. Jadi kita boleh menabung, bersyukur, alhamdulillah. Sebab kalau kita tidak bersyukur, kita tidak mendapatkan apa-apa. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksudkan tadi itu, Masya Allah tabarakallah, urusan keluarga, urusan bisnis, urusan anak. 2016 atau pada 2017 kita akan diadakan pilihan raya lagi. Nak berkempen dan juga nak bercalon dalam waktu yang sama. Nabi kita bersabda, "Lis-shaimi da'watun mustajabah inda fitri." Tak payah mengampu, tak payah menggunakan cara licik, cara kotor, cara itu dan ini. Tiap bagi orang yang berpuasa pada saat berbukanya dakwatun mustajabah, doa permintaan yang pasti dan pasti akan diperkenankan oleh Allah. Ambil sesaat waktu sebelum kita berbuka puasa. Kecuali kalau kita masih di jalan lagi tadi itu, setengah jam ke 15 menit kah paling tidak kita dah datang di masjid. Kalau kita bukan di masjid, di rumah kita sudah bersama keluarga, sajian hidangan itu sudah tersiapkan semuanya. Bacalah Yasin, tak dan baca Yasin, bacalah Fatihah 3 kali, tak dan baca Fatihah 3 kali, bacalah Kulhu 3 kali, tak boleh juga istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. 5 menit terakhir, tadakan kedua belah tangan ke langit. Nabi kita yang menjanjikan janjinya, garansinya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa permintaan kita akan diijabahkan, akan dikabulkan oleh Allah pada masa kita berbuka. Jadi kita kadang-kadang berbuka atau pada waktu kita berbuka kita sibuk dengan WhatsApp, sibuk dengan Facebook, sibuk dengan SMS, itu kita stop semuanya. 5 menit terakhirlah paling tidak sebelum kita membaca doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika ahmantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita berpeluang untuk bermunajat, berpeluang untuk berdoa, berpeluang juga kalau boleh menangis di hadapan Allah Jalla wa Ala. Hadis yang terakhir Nabi kita bersabda, barang siapa terkeluar daripada kedua biji matanya yang walaupun hanya sebesar kepala lalat sampai membasahi hurra wajhihi, sampai membasahi kedua belah pipinya, niscayalah akan Allah haramkan dirinya daripada api neraka. Jadi detik-detik terakhir, satu untuk kita menghantar tiap hari Ramadan itu dengan zikir, dengan istighfar, dengan tahmid, dengan doa, dengan munajat. Urusan komunikasi, urusan dunia, tontonan film dan lain sebagainya kita hentikan dan juga kita tutup. 5 menit terakhir paling tidak kalau boleh setengah jam. Kalau ke Mekah Madinah lepas sembahyang asar, kalau kita masuk masjid kita sudah diribut-riburkan oleh orang Arab untuk kita berbuka puasa bersama mereka. Kalau pada tahun 80-an saya datang ke Mekah tahun 74. Tahun 74 itu kita dengan para masyayikh, di tiang sana Syekh Hasan Masyad, di tiang situ Syekh Muhammad Alwi Maliki, di tiang sana Syekh Abdullah Al-Lahji. Maka dengan kita
kita bergabung dengan para ulama untuk berbuka puasa dengan mereka. Kira-kira setengah jam sebelum berbuka baca Yasin, terus tuh guru kita berdoa, kita berikut mengaminkan. Tapi saya pada masa itu ikhlas terbagi dua. Ikhlas juga untuk duduk dengan tempat para masyayikh berbuka puasa. Yang kedua ada nawaitu. Nawaitunya apa? Orang-orang kaya kalau bagi zakat mesti dikasihkan sama tuk guru. Jadi orang-orang yang dekat dengan tuk guru tadi itu dapat juga 100 ringgit, 100 rial, 100 rial, 100 rial. Buka puasanya dapat, duitnya juga dapat. Nawaitunya untuk kedua-duanya. Masya Allah, tabarakallah. Itu kita pada masa kanak-kanak seperti itu. Jadi terpancing kadang-kadang kita nak buka puasa dengan tuk guru karena orang ramai menghantar sedekah mereka ke majlis-majlis para alim ulama. Jadi suatu nasihat terakhir kepada imam, kawan-kawan yang mendapatkan amanah untuk menjadi imam, yang kalau dulu-dulu ayat kursi kita tinggal, bacalah ayat kursinya. Kalau dulu-dulu tasbih tahmid takbir tidak dibaca, bacalah tasbih tahmid dan takbirnya. Kenapa? Sebab kita berharap agar dengan amalan sunnatus subati dalam kehidupan kita dan selepas Ramadan pun juga akan menjelma senantiasa dan selalu bersama kita. Setengah jam lebih 3 menit sudah habis dan pesawat kita sudah mendarat di KLII. Beberapa Bugari tadi sudah kita tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi jangan ada yang bercabut. Kita habiskan sampai ke rakaat yang ke-11 dengan witirnya. Sebab di bulan-bulan yang lain mungkin sering bahkan ramai di kalangan kita yang tidak melaksanakan sembahyang witir. Ramadan lah paling tidak cukup dengan tarawihnya, cukup juga dengan witir.